Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas biopsikologi kali ini kita akan mempelajari mengenai metodologi dalam biopsikologi. Biopsikologi bisa dibilang nih merupakan ilmu yang berfokus kepada dua hal. Terkadang sistem saraflah yang kita pelajari ketika kita memeriksa aspek biologis dari otak. Tapi terkadang dalam biopsikologi mempelajari perilaku manusia, di mana itu merupakan aspek psikologis dari manusia. Dimulai dari hal yang pertama, bagaimana ya tepatnya kita itu bisa mempelajari otak. Nah, sebenarnya ini sangat terbantu nih oleh berbagai macam teknologi modern yang sangat canggih. Jadi kita itu punya banyak cara untuk dapat memvisualisasikan otak dan mendokumentasikan aktivitasnya. Pada tahun 1970-an ini mulai terjadi perkembangan tomografi komputer, di mana teknologi ini memanfaatkan sinar X untuk memunculkan gambar-gambar atau image gitu ya, atau biasa disebut juga dengan CT scan. CT scan tuh pada saat itu merupakan hal yang sangat revolusioner nih. Karena dengan adanya sinar X ini, dengan adanya teknologi sinar X ini, kita itu jadi bisa memungkinkan untuk mendapatkan gambar yang ada di dalam otak kita yang pada kondisi masih hidup gitu. Karena apa? Karena sebelum adanya teknologi ini, jika kita bicara soal penelitian otak, itu hanya dilakukan kepada jadi benar-benar mengambil otak orang yang sudah meninggal dan dilakukan riset terhadap otak tersebut. Namun karena ada perkembangan teknologi, muncullah ini CT scan, dan CT scan ini itu membantu para peneliti untuk bisa melihat atau mengamati otak yang masih hidup. Tapi yang lebih relevan lagi dengan ilmu psikologi atau biopsikologi itu sebenarnya adalah pengembangan positron emission tomography atau PET ya. Jadi pada PET ini, PET memanfaatkan senyawa radioaktif yang disuntikan ke leher. Jadi ada senyawa radioaktif disuntikan ke leher kita dan itu akan terakumulasi menjadi neuron yang aktif. Nah, si senyawa ini, neuron aktif ini itu akan melacak nih aliran darah otak. Nah, dengan cara ini PET itu memungkinkan hasilnya itu dapat memvisualisasikan si fungsi otak, di mana di situ juga menganalisis wilayah-wilayah otak tertentu yang menunjukkan aktivitas ketika kita sedang bereaksi gitu. Jadi ketika ada stimulus tertentu lalu kita bereaksi dan menunjukkan sebuah perilaku. Nah, neuron aktif ini akan menunjukkan bagian mana nih yang aktif ketika kita sedang bereaksi tersebut. Lalu ada teknik nih, teknik analisis lainnya yang sangat terkait dengan PET disebut juga dengan magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, MRI sebenarnya memanfaatkan cara atom hidrogen berinteraksi dengan medan magnet untuk menghasilkan sebuah gambar. Yang sangat penting dalam ilmu biopsikologi itu adalah MRI fungsional atau disebut juga dengan fMRI. Di mana si fMRI ini mengidentifikasikan bagian otak yang mengalami peningkatan penggunaan oksigen. Jadi dengan fMRI ini yang dilihat itu adalah bagian mana nih yang menggunakan oksigen paling banyak ketika ada sebuah reaksi. Artinya bagian tersebutlah yang ditekankan atau dijelaskan kalau bagian itu tuh yang sedang berfungsi gitu ya. Ada juga teknik lainnya yang disebut dengan diffusion tensor imaging atau DTI. Dimana kalau DTI ini yang dilihat biasanya area-area strukturnya tuh yang kita sebut area putih, materi putih gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena adanya difusi molekul air. Jadi ketika ada ada area-area yang memang berwarna keabu-abuan atau berwarna putih gitu ya. Nah, area tersebut itu menunjukkan kalau misalnya ada sebuah aktivitas di bagian otak tersebut. Beberapa metode tadi itu sebenarnya adalah sebuah metode
bisa dibilang adalah teknik dalam melihat otak atau melakukan observasi atau melakukan analisis terhadap kerjanya otak gitu ya. Nah, mari kita beralih kepada metode pencatatan data yang bersifat lebih psikofisiologis. Yang paling familiar ya atau yang paling sering dilakukan dalam metode psikofisiologis ini adalah EEG atau elektroensefalogram. Teknik ini menempatkan elektroda itu pada kulit kepala ya. Jadi di sini di kulit kepala kita gitu ya ditaruh elektroda. Nah, elektroda ini nantinya akan menangkap sinyal-sinyal aktivitas listrik pada otak yang berasal dari korteks dan mengalir ke kulit kepala. Jadi si EEG ini ya sebenarnya itu mengukur perbedaan tegangan antara area kulit dengan area kepala yang berbeda nih dilihat. Oh kalau misalnya yang bergerak di sini atau yang bergerak di sini gitu. Jadi dilihat aktivitas otak mana yang memang sedang bergerak atau yang mengeluarkan aliran listrik. Data yang muncul pada EEG itu merupakan dalam bentuk gelombang ya atau disebut juga dengan gelombang otak. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu otak kita itu mengeluarkan gelombang-gelombang yang berbeda bentuknya. Misalnya pada saat sadar itu memiliki gelombang tertentu yang gelombangnya juga berbeda ketika kita pada saat tidur. Nah, perbedaan gelombang-gelombang ini juga ditunjukkan nih pada aktivitas kognitif ya, ketika kita melakukan aktivitas kognitif atau misalnya ada kelainan otak atau misalnya ada manipulasi farmakologis atau misalnya kita sedang meminum obat-obatan tertentu. Nah, itu gelombang otak kita akan menunjukkan gelombang yang berbeda-beda. Nah, pada otak itu biasanya ada dua gelombang nih, ada gelombang alfa ataupun ada juga gelombang beta. Dengan teknik ini atau dengan EEG itu kita juga sebenarnya bisa mengidentifikasikan persepsi terhadap sebuah stimulus ketika stimulus itu terjadi. Nah, hal ini disebut juga dengan nama sensori evok potensial. Pada sensori evok potensial ini kita itu jadi bisa mendapatkan data sinyal yang berbeda-beda terhadap sebuah perilaku yang berbeda-beda juga dari manusia. Jadi EEG merekam pula hal tersebut. Jadi yang dilihat apakah terdapat sinyal ketika terdapat sinyal tertentu atau gelombang tertentu gitu ya pada aktivitas otak kita. Teknik serupa lainnya itu adalah magnetoensefalografi atau MEG. Nah, MEG ini yang diukur itu adalah medan magnet di kulit kepala kita. Jadi perubahan medan magnet di kulit kepala itu mengakibatkan perubahan juga aktivitas saraf di bawahnya. Ada beberapa teknik dasar nih dalam MEG. Nah, salah satunya itu adalah teknik non-invasif dalam mempelajari otak. Nah, apa itu teknik non-invasif ya? Teknik non-invasif itu adalah teknik di mana kita melakukan kontak fisik langsung ya kepada otak dengan cara tertentu. Biasanya itu dilakukan pada hewan-hewan di dalam laboratorium seperti misalnya pada tikus gitu ya. Jadi dilakukan bedah stereotaksik di mana ini adalah sebuah metode ya pembedahan yang nantinya akan dimasukkan elektroda langsung ditempelkan pada otaknya. Jadi elektrodanya udah nggak di kulit kepala lagi tapi langsung ke dalam otaknya. Nah, jika elektroda ini misalnya diletakkan pada bagian-bagian tertentu, contohnya aja nih kita letakkan pada amigdala ya, maka elektroda ini dapat menstimulasi area otak tersebut secara elektrik dan ini akan menyebabkan aktifnya nih neuron-neuron yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga biasanya itu akan muncul sebuah perilaku yang spesifik. Nah, hal ini itu akhirnya memberikan informasi lagi nih kepada peneliti tentang otak. Oh, artinya kalau area sini diberikan simulasi, yang ini yang akan bergerak, yang ini yang berperilakunya akan munculnya seperti ini. Lalu studi lainnya itu adalah removing bagian otak tertentu nih. Jadi kalau tadi kan
pembedahan otak, lalu otaknya langsung ditempelkan elektroda dan diberikan stimulasi. Nah, pembedahan lainnya itu adalah dengan remove bagian tertentu, lalu nanti akan diobservasi perilaku apa yang muncul ketika bagian otak tersebut tidak ada atau tidak berfungsi. Kan dianggapnya kalau tidak ada artinya tidak berfungsi gitu ya. Selain dengan melakukan removing, otak juga dapat dimanipulasi secara kimiawi nih, dengan memberikan obat-obatan yang berdampak pada perubahan tingkatan neurotransmitter tertentu. Jadi sehingga karena adanya perubahan neurotransmitter ini akan menunjukkan adanya aktivitas otak yang berbeda. Teknik yang bisa dianggap paling modern atau paling mutakhir lah ya, itu adalah teknik rekayasa genetika. Nah, di mana dengan rekayasa genetika ini kita dapat menghasilkan organisme yang mengekspresikan gen tertentu atau bahkan menghilangkan gen tertentu sehingga perilaku tertentu itu tidak diekspresikan. Rekayasa genetika ini memungkinkan untuk kita melakukan atau menempatkan gen manusia pada hewan untuk melihat apakah ada kelainan tertentu pada gen tersebut. Teknik penting lainnya disebut juga dengan optogenetika, di mana pada optogenetika ini saluran-saluran ion itu diaktifkan oleh cahaya yang dimasukkan ke dalam neuron. Dan kemudian cahaya biru atau cahaya kuning itu dapat digunakan untuk merangsang atau menghambat neuron tertentu ya. Inovasi seperti ini itu mungkin menjadi kunci nih sebenarnya untuk lebih memahami bagaimana munculnya macam-macam gangguan neurologis. Teknik terakhir yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah berbagai macam eksperimen yang tidak membahas fungsi otak, namun secara ketat membahas perilaku suatu organisme. Ada berbagai macam tes yang berkaitan dengan kerusakan otak yang bekerja dengan memeriksa kinerja tugas tertentu ya, untuk melihat apakah seseorang sudah mampu melakukan tugas tersebut sesuai dengan harapan atau sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Nah, hal ini tuh sebenarnya mencangkup banyak hal ya, mulai dari pengulangan rangkaian angka, menyusun balok, melakukan aritmatika, mengimprovisasi cerita dengan serangkaian gambar gitu ya, atau juga penilaian-penilaian tentang ingatan, penalaran spasial, keterampilan bahasa, dan lain-lainnya. Pengetesan perilaku ini tentunya juga dimulai dengan hewan di laboratorium gitu ya. Biasanya dilakukan pada hewan tikus. Jenis perilaku tertentu dapat diamati dan juga dapat diukur. Biasanya kalau penelitian yang dilakukan pada hewan, penelitian perilaku yang dilakukan pada hewan itu untuk melihat agresivitas, sikap defensif, perilaku seksual, atau kecemasan yang terkait dengan manifestasi labirin yang memang kita punya gitu ya. Nanti dari hasil apa yang didapatkan dari uji lab hewan ini biasanya akan diimplementasikan nih studinya baru ke manusia. Studi yang dilakukan pada perilaku manusia ada yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, dan juga eksperimental. Namun untuk saat ini dengan memperoleh pengetahuan dasar tentang metodologi penelitian, kita jadi bisa mengetahui juga mengenai pemikiran. Itulah dia berbagai macam metodologi dalam biopsikologi ya. Ada yang melihat dari otak, lalu melihat ke perilaku, tapi juga ada yang melihat perilaku lalu mengalihkannya kepada otak. Sekian materi di video kali ini. Semoga teman-teman bisa semakin mempelajari dan memahami apa itu biopsikologi. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.